Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Tak ada yang lebih tulus dari cinta seorang nenek kepada bayi yang bahkan bukan darah dagingnya. Tapi dari situ, keajaiban justru dimulai. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbah Siti. Ia tinggal di rumah kayu sederhana yang berdiri rapuh di ujung dusun, beratapkan seng karatan dan dinding yang mulai keropos dimakan usia. Meski hidup dalam kesederhanaan yang kadang menyakitkan, tak sekalipun keluhan keluar dari mulutnya. Setiap pagi, bahkan sebelum fajar benar-benar membuka matanya, Mbah Siti sudah bersiap. Dengan sarung yang dililit rapi dan caping tua di kepala, ia melangkah perlahan menyusuri jalan setapak menuju kebun jati. Alon-alon sing penting tekan, Gusti paringi rejeki, bisiknya lirih, seolah menyemangati dirinya sendiri. Ia tak muda lagi, kakinya kerap nyeri, dan nafasnya pun kadang tersengal saat menanjak bukit, tapi semangatnya untuk mencari nafkah tak pernah surut. Bagi Mbah Siti, daun jati bukan sekadar hasil bumi biasa. Ia menggantungkan hidup darinya. Daun-daun itu ia kumpulkan satu persatu, kemudian dijual ke pasar desa untuk dibeli para pedagang makanan yang membutuhkan pembungkus alami. Uang yang ia dapat dari menjual daun-daun itu memang tak seberapa, kadang hanya cukup untuk membeli beras 1 liter, sebutir telur, dan sebatang sabun mandi. Tapi Mbah Siti tidak pernah meminta lebih. Hidup baginya adalah soal syukur. Yang penting orang nyusahke wong liyo, katanya suatu waktu saat tetangga menawarinya bantuan, tapi ia tolak dengan senyum. Suatu pagi yang cerah, embun masih menempel di pucuk-pucuk rumput ketika Mbah Siti berjalan perlahan ke arah kebun. Udara pagi itu begitu segar, tapi juga menusuk tulang-tulang tuanya. Caping di kepalanya melindungi wajah tuanya dari sinar matahari yang mulai mengintip malu-malu dari balik perbukitan. Di tangan kanannya, tergantung bakul kecil dari anyaman bambu, dan di pundaknya terikat ganco, kait kayu yang biasa ia pakai untuk menarik tumpukan daun. Langkahnya tak lagi selincah dulu, namun tak ada satu hari pun ia lewatkan untuk tidak datang ke kebun. Gusti, kuatke aku dina iki. Yen dudu aku, sopo maneh sing arep ngumpulake godhong-godhong iki? Katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada doa. Sesampainya di kebun, suasana masih sepi. Hanya kicauan burung dan desir angin yang menari di sela pepohonan. Mbah Siti mulai memunguti daun jati kering yang berserakan di tanah. Setiap kali membungkuk, lututnya bergetar, tapi ia tetap sabar melakukannya. Ia tahu, 1 lembar daun artinya 1 langkah lebih dekat untuk bisa makan hari itu. Tak ada rasa malu, tak ada rasa minder. Di usianya yang hampir 80 tahun, ia justru merasa bangga bisa tetap berdiri di atas kaki sendiri. Kulom boten sugih, nanging boten nyolong. Nikmat Gusti Allah luar biasa, Le. Begitu jawabnya saat ditanya cucu tetangganya kenapa masih bekerja keras meski sudah tua. Namun, hari itu bukan hari biasa. Saat sedang memunguti daun-daun jati yang jatuh membentuk gundukan kecil, tiba-tiba Mbah Siti mendengar suara aneh. Sebuah tangisan lirih, nyaris tak terdengar jika angin tidak berhenti berhembus sesaat. Tangis itu pelan, tapi memilukan. Mbah Siti menghentikan gerakannya, matanya menyipit menelusuri arah suara. Hatinya mulai gelisah. Tangisan itu bukan suara anak kecil biasa yang bermain di kebun. Itu suara bayi, lemah, nyaris habis tenaga. Detik itu juga, tubuh Mbah Siti seperti tersentak energi baru. Ia berdiri dan berjalan cepat, semampunya, menuju arah suara. Tepat di balik tumpukan daun jati yang mulai mengering, ia menemukannya. Seorang bayi mungil, merah, hanya berbalut kain tipis yang bahkan sudah kotor. Bayi itu tergeletak begitu saja, kulitnya menggigil,
dan matanya sembab karena terlalu lama menangis. Mbah Siti menahan nafasnya. "Ya Allah Gusti," bisiknya lirih, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Sopo sing tega ninggalne bocah cilik koyo ngene, Gusti?" Suara hatinya berteriak, tapi tubuhnya segera bergerak. Tanpa pikir panjang, ia mendekap bayi itu ke dadanya. Tangis sang bayi mereda pelan seolah tahu, akhirnya ada pelukan yang benar-benar hangat. Mbah Siti terduduk di tanah. Matanya masih tertuju pada bayi yang kini diam dalam pelukannya, hanya sesekali mengerang kecil. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada seseorang yang muncul dan berkata bahwa ini semua hanya salah paham. Tapi tak ada siapa-siapa. Kebun itu sunyi, hanya mereka berdua, seorang nenek renta dan seorang bayi tak bertuan. Mbah Siti merasa sesak. Ia menatap wajah bayi itu lekat-lekat. Mata kecil yang sembab, hidung mungil yang kotor, dan tangan yang mengepal seolah sedang bertahan hidup. "SSST, ojo nangis le. Mbah wes kene. Mbah ora bakal ninggal ke kowe," katanya sambil mengusap dahi bayi itu dengan jarik yang ia kenakan. Air mata tak terasa jatuh di pipinya. Mbah Siti bukan orang kaya, bahkan untuk dirinya sendiri saja ia kadang kekurangan. Tapi melihat bayi itu membuat hatinya seakan dipatahkan. "Kowe ora salah, le, kowe mung lahir nang jagat sing kadang ora adil," gumamnya. Ia tahu, kalau ia pergi tanpa membawa bayi itu, siapa yang tahu nasibnya. Mungkin bayi itu akan mati kedinginan, dimakan semut, atau dimangsa binatang liar. Tidak. Hatinya tak mengizinkan itu terjadi. Ia lalu merobek sebagian ujung sarungnya, membungkus tubuh bayi dengan hati-hati, dan bersiap pulang. Pelan-pelan ia berdiri, membawa bayi itu di gendongannya. Sepanjang perjalanan pulang, hati Mbah Siti penuh dengan kebimbangan sekaligus keikhlasan. Di satu sisi, ia tahu ia nyaris tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada bayi itu. Rumahnya hampir roboh, makanan sering hanya cukup untuk sekali makan, dan usianya pun sudah senja. Tapi di sisi lain, ada suara lembut yang terus membisikkan, "Kamu ditemukan oleh cinta, bukan ditinggalkan oleh kemiskinan." Ia memeluk bayi itu lebih erat, seolah tak ingin melepaskan barang sedetik. "Kowe jenenge sopo le? Opo aku kasih jeneng Bagas? Biar kamu jadi kuat, jadi pemberani, ya," lirihnya sambil melangkah perlahan. Ketika sampai di rumah, ia langsung menyiapkan air hangat dengan tungku kayu bakar. Ia mencuci kain bayi itu, menghangatkan tubuhnya, dan menidurkannya di atas tikar yang ia lapisi kain flanel tipis. Malam itu, Mbah Siti tidak tidur. Ia duduk di sisi bayi itu, mengusap perutnya yang keroncongan. Ia tahu, ia harus segera mencari susu. Tapi dari mana? Uangnya hanya tinggal recehan. "Ora popo, esok aku utang disik karo Buparto, sing penting awakmu kenyang le," janjinya dengan lirih. Di pelukannya, bayi itu tertidur tenang untuk pertama kalinya, tak tahu bahwa hari ini hidupnya berubah. Dan tanpa disadari, hidup Mbah Siti pun berubah selamanya. Sejak pagi itu, hidup Mbah Siti benar-benar berubah. Bayi mungil yang ia temukan di antara daun jati kering kini menjadi pusat kehidupannya. Rumah reot yang dulu sepi kini dipenuhi suara tangis, tawa kecil, dan aroma harapan. Mbah Siti tak lagi sendiri. Meski tubuhnya ringkih, hatinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik bukit, ia sudah bangun untuk merebus air, menyiapkan lap kain yang akan ia gunakan untuk membersihkan tubuh bayi itu, lalu berjalan ke rumah Buparto, tetangga yang menjual susu sachet. "Bu, nyun sewu, aku utang sek ya, kanggo si cilik," katanya dengan suara rendah namun penuh harap. Buparto awalnya ragu, tapi saat melihat bayi dalam gendongan Mbah Siti, ia hanya bisa terdiam dan mengangguk pelan. Ada rasa iba di matanya. Mbah Siti tak punya banyak pilihan. Ia harus berjuang,
tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bayi yang kini ia panggil dengan sebutan Bagas. Nama yang ia pilih sendiri. Nama yang menurutnya mengandung doa, agar bayi itu tumbuh menjadi anak yang kuat dan tangguh, meski awal hidupnya begitu rapuh. Kowe harus jadi Bagas beneran ya, Le, Embah bakal nyoba sakuat-kuate, ucapnya suatu malam sambil menatap langit-langit rumah yang mulai bocor. Tangannya mengusap lembut kepala Bagas yang sedang terlelap. Tak jarang Mbah Siti terdiam lama, berpikir keras bagaimana caranya bertahan. Tapi setiap kali mendengar tawa kecil Bagas, semangatnya kembali bangkit. Ia tahu ini bukan kebetulan. Tuhan menitipkan Bagas kepadanya karena tahu, kasih seorang ibu tak hanya lahir dari rahim, tapi juga dari hati yang lapang. Hari-hari berikutnya, Mbah Siti mulai dikenal warga sebagai Simboh Sing Nemu Bayi. Awalnya hanya 1-2 orang yang tahu, tapi kabar menyebar cepat dari warung ke warung, dari teras ke teras. Beberapa datang berkunjung, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi membawa makanan kecil atau pakaian bayi yang sudah tak terpakai. Nekra keberatan, Embok Siti, ini ada popok sisa cucuku. Mungkin bisa dipakai si kecil, ujar Bu Yati, tetangga di ujung gang. Mbah Siti menerima dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca. Matur nuwun sanget, Bu. Gusti embales, katanya tulus. Tapi tak semua orang bersimpati. Beberapa justru menyindir dan menghakimi. Lah piye, wong tua koyok mono kok ngopeni bayi. Lah nek mati piye. Bisik-bisik terdengar. Tapi Mbah Siti hanya tersenyum. Ia terlalu sibuk mencintai, untuk peduli pada cemoohan. Baginya, cinta bukan soal pantas atau tidak. Cinta datang karena dipanggil, bukan dipilih. Dan sejak hari pertama ia memeluk Bagas, ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Meski tubuhnya lelah, jiwanya terasa lebih utuh. Ia bahkan mulai membuat mainan sendiri untuk Bagas, dari batok kelapa yang ia haluskan, atau dari sendok kayu bekas yang ia ikat menjadi bunyi-bunyian sederhana. Setiap malam, ia menggendong Bagas di pangkuan sambil bersenandung lagu Jawa yang dulu sering ia nyanyikan untuk anaknya yang telah lama pergi. Gundhul-gundhul pacul, cul-cul gembelengan, nyangking semanggi, suaranya lembut, serak, tapi penuh kehangatan. Bagas akan tertawa kecil, memegang jari keriput Mbah Siti seolah berkata, "Terima kasih telah menemukan aku, Mbah." Mbah Siti sering termenung di beranda rumahnya yang sudah retak. Ia menatap sawah yang terbentang luas, lalu menghela napas dalam. "Endang gede ya, Le, supaya kowe ngerti hidup ora gampang, tapi ora perlu takut. Sing penting ojo dadi wong jahat," ucapnya pada Bagas yang sedang bermain dengan daun kering. Terkadang, tetangga menyarankan agar Mbah Siti menyerahkan bayi itu ke panti asuhan atau dinas sosial. Kasian kalau suatu saat jenengan sakit, siapa yang urus bayi itu? Tapi Mbah Siti hanya menatap langit lalu menjawab lirih, "Gusti Allah ora bakal tinggal diam. Yen kulo tulus, pasti ana dalan." Pernah suatu malam, hujan turun deras. Atap seng bocor di banyak sudut. Air menetes tepat di atas tikar tempat Bagas tidur. Mbah Siti bangun tergopoh, memindahkan bayi itu ke pelukannya, lalu menyelimutinya dengan kain jarik miliknya sendiri. Tubuhnya menggigil, tapi tangannya tetap erat melindungi Bagas. "Mboten popo, Le, awakmu anget, Mbah ra masalah kedinginan," katanya sembari menahan batuk yang mulai sering datang. Malam itu, Mbah Siti tak tidur. Ia duduk bersandar di dinding, memeluk Bagas hingga pagi menjelang. Dan ketika cahaya mentari mulai masuk dari sela-sela anyaman dinding bambu, Mbah Siti tersenyum. "Lagi-lagi kita berhasil melewati malam, Le." Kabar tentang Mbah Siti dan Bagas akhirnya sampai ke telinga aparat desa. Pak RT pun datang berkunjung bersama bidan desa dan seorang kader posyandu. "Simboh, kita harus pastikan bayi ini sehat dan punya dokumen," kata bidan itu dengan lembut. Mbah Siti sempat panik.
Nggih, tolong dirawat saja, jangan diambil. Aku sayang, Bu, katanya sambil memeluk Bagas erat-erat. Bidan itu tersenyum, tenang Simboh. Kami nggak akan ambil, kami justru kagum dengan perjuangan panjenengan. Setelah pemeriksaan, Bagas dinyatakan sehat, meski agak kurang gizi. Sejak itu, setiap minggu petugas posyandu datang membawa vitamin dan bubur bayi. Melihat bantuan itu, beberapa warga mulai tergerak untuk membantu. Pak Karno, tukang kayu desa, menawarkan diri untuk memperbaiki atap rumah Mbah Siti. Saya nggak punya uang, tapi tenaga saya masih ada, Mbok. Dalam waktu seminggu, rumah reot itu tak lagi bocor. Bahkan bagian dapur diperbaiki agar Mbah Siti bisa memasak dengan aman. Anak-anak muda pun mulai sering bermain dengan Bagas, membawakannya mainan bekas. Desa kecil itu, yang dulu sunyi, kini seperti hidup kembali berkat cinta Mbah Siti yang sederhana. Ia tak meminta apa-apa, tapi Tuhan membalas dengan cara yang paling indah. Perhatian, cinta, dan harapan yang pelan-pelan tumbuh. Suatu sore, saat langit mulai jingga dan suara adzan berkumandang dari kejauhan, Mbah Siti duduk di depan rumah sambil memangku Bagas yang baru saja selesai mandi. Wajah bayi itu bersih, tubuhnya wangi sabun murah, dan senyumnya mengembang lebar. Kowe ngerti ra, Le, awakmu saiki nggowo cahya nang omah iki. Awit awakmu datang, Mbah ora kerasa sepi maneh, katanya sambil membelai pipi mungil Bagas. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, dulu, Mbah pernah punya anak. Tapi Gusti Allah lebih sayang. Mungkin saiki, kowe gantine. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Ia merasa diberi kesempatan kedua untuk menjadi ibu, meski di usia senja. Tidak pernah ia sangka, bahwa dari daun-daun jati yang ia punguti setiap hari, ia akan menemukan hidup yang baru. Kehangatan. Arti cinta yang sebenar-benarnya. Ojo lali, Le, nek gede, awakmu harus tulus, ojo dendam, ojo nesu, lan ojo ninggal ke wong sing wis ngopeni awakmu, pesannya lirih. Bagas mungkin belum bisa bicara, tapi matanya menatap Mbah Siti dalam, seolah memahami semua kata itu. Dalam diam, mereka saling berjanji, bahwa cinta ini akan mereka jaga, meski dunia pernah meninggalkan mereka. Hari-hari berlalu, dan bayi yang dulu hanya menangis lirih di tumpukan daun jati kini mulai tumbuh menjadi anak kecil yang ceria. Bagas, begitu Mbah Siti memanggilnya, sudah bisa duduk sendiri lalu merangkak, dan tak lama kemudian belajar berjalan. Suara tawa riangnya menggema di rumah bambu sederhana yang dulu nyaris hancur oleh waktu. Tangannya kecil, namun selalu menggenggam jari keriput Mbah Siti dengan erat. Seolah dunia di sekelilingnya tak penting, selama ia bersama perempuan tua itu. Ayo, jalan pelan-pelan ya, Le, ojo kesusu, kata Mbah Siti sabar, membimbing Bagas menapaki tanah di pekarangan rumahnya. Kadang, mereka terjatuh bersama. Kadang Bagas menangis. Tapi pelukan Mbah Siti selalu menjadi obat dari segala rasa sakit. Tak ada yang lebih membahagiakan Mbah Siti selain melihat Bagas tumbuh sehat. Setiap langkah kecilnya, setiap kata pertamanya adalah anugerah. Suatu pagi, saat ia sedang memetik daun jati, Bagas memanggil pelan, "Mbah." Suara itu kecil, belum jelas, tapi cukup membuat air mata Mbah Siti tumpah. Ia mengangkat Bagas dan memeluknya erat. "Mbah ra dewekan maneh saiki." "Gusti matur nuwun," bisiknya dalam hati. Kadang, rasa takut menyelinap dalam dadanya. Bagaimana jika suatu hari ia terlalu tua untuk mengurus Bagas? Bagaimana jika ajal menjemputnya sebelum Bagas tumbuh besar? Tapi ia mengusir semua kecemasan itu. Ia percaya, Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Ia hanya ingin mencintai dengan sisa waktu yang dimilikinya. Namun, hidup tak selalu manis. Suatu siang, saat Bagas sedang tidur, Mbah Siti terjatuh di dapur. Kakinya tersandung tungku tanah liat.
Suara dentuman membuat tetangga berlari ke rumah. "Mbah Siti, kulo mlebet nggih," teriak Bu Marni sambil mendobrak pintu yang tak terkunci. Ia menemukan Mbah Siti tergeletak, tangan gemetar, tubuh dingin, dan mulutnya hanya bisa mengucap satu kata, "Bagas." Segera Mbah Siti dibawa ke puskesmas. Dokter menyatakan ia kelelahan dan kekurangan gizi. Beliau ini sudah tua, tapi semangat hidupnya luar biasa, kata dokter kepada warga. Bagas dibawa oleh Bu Marni selama beberapa hari. Anak itu terus menangis, memanggil, "Mbah, Mbah." Selama Mbah Siti dirawat, banyak warga bergiliran menjenguk. Tak sedikit yang membawa bubur, buah, dan selimut. "Panjenengan istirahat sek, Embok. Warga desa saiki sayang kalian jenengan," kata Pak RT sambil mengelus bahu Mbah Siti. Tapi yang paling ia rindukan tentu pelukan kecil Bagas. Dan ketika akhirnya ia dibolehkan pulang, ia berjalan pelan dengan tongkat, diiringi senyum warga yang menunggu di depan rumahnya. Saat Bagas melihat Mbah Siti turun dari angkutan, anak itu berlari tertatih, memeluk lutut neneknya, dan menangis kencang. "Mbah, Mbah, ralunga maneh ya." Tangisan itu pecah bersama tangis Mbah Siti. "Ora, Le, ora bakal lunga, awakmu nyawaku saiki." Sejak kejadian itu, hidup Mbah Siti makin berat. Ia mulai sering batuk-batuk, tubuhnya kurus, dan jalan pun harus pelan. Tapi tekadnya untuk membesarkan Bagas tak pernah surut. Ia tetap ke kebun, meski harus istirahat berkali-kali. Ia tetap memasak untuk Bagas, meski kadang lupa mematikan api. Untunglah warga desa makin sering membantu. Ada yang rutin mengantar makan, ada yang menyumbang baju, bahkan anak-anak muda kadang bergantian mengajak Bagas bermain. "Aku pengen gede nanti ISO bantu Mbah," kata Bagas suatu malam sambil menyuapi Mbah Siti dengan tangan mungilnya. Mbah Siti tersenyum, menahan tangis. "Kowe wis mbantu, Le, awakmu iku berkah." Sementara itu, ada kabar bahwa ada pasangan kaya dari kota yang mendengar tentang kisah Mbah Siti dan ingin mengadopsi Bagas. "Mereka bilang ingin menyekolahkan Bagas, kasih masa depan," kata Pak Lurah dengan hati-hati. Mbah Siti terdiam lama. Malam itu ia tidak tidur. Ia menatap Bagas yang sedang memeluk boneka kayu buatan Pak Karno. Dalam hatinya berkecamuk. Ia tahu ia tak akan hidup selamanya. Tapi bisakah ia melepaskan anak yang sudah menjadi jantung hidupnya? Akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan pasangan itu. "Aku ora bisa janjing lepas, tapi ayo tak delok disik. Aku pengin ngerti, opo awakmu bener-bener sayang karo bocah iki." Pertemuan itu berlangsung haru. Pasangan itu sopan, wajahnya ramah. Si ibu muda menangis saat melihat Bagas. "Saya nggak bisa punya anak, Bu." Dengar cerita ibu, saya menangis semalaman. "Kalau ibu berkenan, saya akan rawat Bagas seperti anak kandung sendiri." Tapi Mbah Siti memandang dalam ke mata perempuan itu. Lalu ia menatap Bagas yang sedang bermain di tanah. "Anak itu bukan mainan. Bukan hadiah. Kulora bakal ngelepaske sembarangan. Awakmu ISO sering datang? Ajak dolan? Biar anakku ngerti awakmu dulu." Si ibu itu mengangguk. Mereka sepakat, Bagas akan tetap bersama Mbah Siti, tapi pasangan itu akan datang sesering mungkin, membawa makanan, vitamin, buku cerita, bahkan tabungan atas nama Bagas. Sejak saat itu, rumah kecil Mbah Siti perlahan berubah. Dindingnya dicat, lantainya diperbaiki. Setiap minggu, pasangan itu datang dengan senyum lebar, mengajak Bagas bermain sambil tetap menghormati Mbah Siti sebagai ibu utama. "Kami tahu, Bu, tidak ada yang bisa menggantikan cinta ibu. Kami hanya ingin menjadi bagian dari cerita ini," kata si bapak. Mbah Siti tak pernah benar-benar melepaskan Bagas, tapi ia mulai merasa tenang. Bahwa suatu hari, jika napasnya sudah habis, akan ada tangan lain yang meneruskan cinta itu.
bahwa cinta yang ia tanam di antara daun jati, kini sudah tumbuh menjadi pohon yang menaungi banyak hati. Tahun berganti. Bagas tumbuh menjadi anak cerdas, sopan, dan penuh empati. Ia sudah duduk di kelas 1 SD, memakai sepatu yang diberikan oleh pasangan kota itu, membawa tas kecil warna biru. Tapi setiap pulang sekolah, ia tetap berlari ke pelukan Mbah Siti. "Mbah, aku tadi juara baca puisi," katanya bangga. Mbah Siti mencium pipinya dengan bangga. "Wah, cucuku pinter tenan." "Gusti, matur nuwun." Suatu malam, saat langit cerah dan bintang berkelip, Mbah Siti duduk di beranda, memandangi Bagas yang tidur lelap. Ia tahu, waktu tak bisa ia lawan. Badannya semakin lemah. Tapi hatinya damai. Ia telah memberi yang terbaik dari hidupnya. Cinta tanpa syarat. Pelukan tanpa pamrih. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Gusti, menawi dalu iki dino pungkasan, kulo nyuwun, jaganan Bagas. Anggep dheweke anak MU. Kulo wes legowo." Dan malam itu, angin bertiup lembut. Seakan Tuhan sendiri datang mengusap bahu Mbah Siti. Ia memejamkan mata dengan senyum kecil. Dalam tidur, ia beristirahat, mungkin untuk terakhir kali. Dan pagi harinya, ketika matahari terbit perlahan dari balik bukit, Bagas bangun dan berlari mencari Mbah. Tapi tubuh itu sudah kaku, damai, dan tak lagi bernapas. Tangis Bagas menggema, menembus pagi yang hening. "Mbah, bangun, aku juara hari ini." Pagi itu, seluruh desa terasa berbeda. Matahari memang tetap terbit seperti biasa, namun kehangatan sinarnya seolah menyembunyikan duka yang dalam. Rumah bambu milik Mbah Siti dipenuhi warga. Suara tangis kecil Bagas yang memanggil-manggil neneknya menggema pilu. "Mbah, Mbah bangun. Bagas sekolah nanti. Mbah masak dulu ya. Mbah." Namun tubuh keriput itu tetap diam, tertidur dalam damai, seakan hanya berpindah ke alam mimpi. Warga menangis, beberapa berusaha menenangkan Bagas yang meronta dalam pelukan Pak Lurah. "Mbah, Bagas janji pinter Mbah, jangan tinggalin Bagas," teriaknya, matanya sembab, suaranya gemetar. Hari itu, bukan hanya seorang nenek yang pergi, tapi juga setengah nyawa dari anak kecil yang pernah ditemukan di tumpukan daun jati. Prosesi pemakaman dilakukan dengan penuh penghormatan. Warga bahu-membahu menggali tanah, membawa bunga, dan mengelus punggung Bagas yang tak henti menangis. Pasangan dari kota yang selama ini membantu Mbah Siti datang, menangis bersama. Mereka memeluk Bagas, mencoba menjadi sandaran, walau mereka tahu luka itu terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Ketika jenazah Mbah Siti diturunkan, Bagas berteriak, "Mbah, Mbah nggak boleh masuk tanah. Mbah nanti dingin." Tangannya mencoba menggenggam papan nisan, tubuh kecil itu menggigil. Akhirnya, Pak Lurah menggendong Bagas menjauh. Suara azan zuhur berkumandang, menambah kesyahduan perpisahan. Bahkan langit siang itu ikut mendung, meski tak setetes pun hujan turun. Hanya tangis yang membasahi bumi. Hari-hari setelah kepergian Mbah Siti adalah masa-masa yang paling sepi dalam hidup Bagas. Rumah bambu itu tetap berdiri, namun tanpa suara tawa, tanpa bau sayur bening, tanpa nyanyian lirih yang biasa dinyanyikan Mbah Siti saat menidurkannya. Bagas tidak mau makan. Ia duduk diam di pojokan, memeluk boneka kayu kecil yang dulu dibuat Pak Karno atas permintaan Mbah Siti. "Boneka ini kayak Bagas ya, Mbah?" tanya Bagas dulu. Dan Mbah Siti hanya tersenyum sambil mengangguk. Kini, boneka itu menjadi satu-satunya teman. Pasangan kota yang semula ingin mengadopsi Bagas datang setiap hari, membawa makanan dan mainan. Tapi anak itu tetap diam. "Kami gak bisa gantiin mbahnya," ujar sang ibu sambil menitikkan air mata. Namun waktu, seperti biasa, punya caranya sendiri untuk menyembuhkan luka.
Suatu hari, pasangan itu membawa Bagas ke makam Mbah Siti. Mereka membacakan doa, menaburkan bunga, lalu duduk di samping pusara. "Bagas, Mbah gak pernah pergi kok. Mbah ada di sini," kata si ibu sambil menaruh tangan kecil Bagas di atas nisan. "Kalau kamu rindu, kamu bisa cerita sama Mbah di sini." Bagas mengangguk pelan, matanya masih sembab. Tapi ia mulai berbicara. "Mbah, Bagas kemarin mimpi ketemu Mbah. Mbah masakin Bagas sayur asem, enak," dan saat ia mengucapkan itu, angin berhembus pelan. Hatinya terasa hangat. Mungkin benar, Mbah Siti tak benar-benar pergi. Cintanya tetap tinggal, melekat dalam hati anak kecil itu. Akhirnya, setelah beberapa bulan, dengan pertimbangan dari warga dan Pak Lurah, Bagas resmi diasuh oleh pasangan dari kota itu. Mereka memutuskan untuk tidak mengadopsi secara hukum dulu, melainkan menjadi wali sementara, agar hubungan emosional yang sudah terbangun tidak rusak oleh formalitas. Rumah mereka di kota dibuka lebar untuk Bagas, namun tiap akhir pekan mereka selalu kembali ke desa, membersihkan rumah Mbah Siti, merawat kebun jati, dan berziarah. "Kami janji, Bu Siti, kami akan jaga peninggalan ini," ucap si bapak memandangi kebun yang dulu jadi sumber hidup Mbah Siti. Dan Bagas perlahan kembali tersenyum. Ia mulai sekolah di kota, mengenal banyak teman, tapi tetap menyimpan satu foto di saku bajunya, foto Mbah Siti yang memeluknya di depan rumah. Di kota, kehidupan Bagas berubah. Ia kini mengenakan seragam rapi, makan 3 kali sehari, dan tidur di kasur empuk. Tapi tiap malam, ia tetap berdoa dengan cara yang diajarkan Mbah Siti. "Ya Gusti, matur nuwun, wis jaga Mbah. Jaga aku juga ya." Dalam hatinya, ia tahu semua ini terjadi bukan karena keberuntungan semata, tapi karena cinta seorang nenek tua yang rela menjadikan bayi terlantar sebagai jantung hidupnya. Di sekolah, saat diminta menulis tentang pahlawan, Bagas menulis, "Pahlawanku adalah Mbah Siti. Dia bukan orang kaya, tapi dia memberiku segalanya. Dia tidak bisa membaca, tapi mengajariku hidup. Dia tidak melahirkan aku, tapi mencintaiku lebih dari ibu kandung." Tahun demi tahun berlalu. Bagas tumbuh menjadi remaja dengan hati yang lembut dan pemikiran yang dewasa. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, sering mengajak teman-temannya mengunjungi panti asuhan, dan berbicara di depan umum tentang pentingnya kasih sayang. Suatu hari, ia diundang sebagai pembicara dalam acara Hari Anak Nasional. Di hadapan ratusan orang, ia berdiri dengan tenang, membawa fotonya bersama Mbah Siti. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada seorang nenek penjual daun jati yang menyelamatkan saya dari jalanan. Dia mengajari saya bahwa cinta tidak butuh alasan, bahwa kasih sayang bisa menyelamatkan hidup." Suasana ruangan hening. Lalu terdengar isak tangis. Orang-orang berdiri dan memberi tepuk tangan. Setelah acara itu viral, banyak media ingin mewawancarainya. Ia tak ingin terkenal, tapi ia mau kisah Mbah Siti dikenang. Ia menulis buku berjudul Pelukan dari Daun Jati, yang berisi kisah hidupnya bersama sang nenek. Buku itu menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Dalam satu sesi wawancara, ia berkata, "Kalau saya bisa memilih, saya ingin kembali tidur di tikar usang, mendengar suara kayu terbakar di dapur, dan mencium bau minyak kayu putih yang selalu Mbah Siti oleskan ke tubuh saya. Tapi saya tahu, Mbah kini bahagia di surga. Tugas saya adalah melanjutkan cintanya di bumi ini." Dan sejak itu, Bagas menjadikan hidupnya sebagai perpanjangan dari kasih yang pernah diberikan Mbah Siti. Kini, bertahun-tahun setelah Mbah Siti pergi, Bagas telah menjadi seseorang yang dikenang bukan karena harta atau jabatan, tapi karena hati yang penuh cinta. Ia membangun sebuah rumah singgah bernama Pelukan Siti di desa tempat ia dibesarkan, tepat di samping bekas rumah bambu Mbah Siti.
Rumah itu menjadi tempat bagi anak-anak terlantar, ibu-ibu yang ditinggal suami, serta para lansia yang tak punya keluarga. "Ini mimpi Mbah yang saya wujudkan," katanya di peresmian. Tangannya menggenggam batu nisan Mbah Siti, yang kini berada di taman kecil di tengah rumah singgah itu. Di bawahnya tertulis, "Disinilah cinta sejati berawal." Bagas duduk di bangku bambu, memandangi anak-anak yang berlarian di halaman. Salah satu dari mereka mendekat dan bertanya polos, "Om Bagas, Mbah Siti itu siapa sih?" Bagas tersenyum, menatap langit yang cerah. "Dia adalah cahaya pertama dalam hidupku. Dia yang menemukan aku di antara daun jati dan menjadikanku anaknya, padahal dia nggak harus. Tapi dia pilih untuk mencintai. Tanpa syarat." Anak itu tersenyum, lalu memeluk Bagas. Angin berhembus lembut, membawa aroma daun jati yang mengering. Dan Bagas tahu di balik langit biru itu, Mbah Siti tersenyum bangga. Bahwa cintanya tak pernah mati. Cintanya kini hidup di hati puluhan, bahkan ratusan anak lain, yang juga sedang menanti tangan yang mau memeluk mereka tanpa syarat.